Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada ketua kelasnya. Ibu persilakan. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kasih Alia. Tadi kita sudah berdoa. Tadi Ibu sudah bagikan link Google Form-nya. Di sini yang mengisi baru 11 orang. Sedangkan jumlah kalian ini yang hadir ada 14 orang. Ini tetap on cam ya. Hari ini yang tidak hadir ada 3 orang lagi. Untuk yang masih sehat, tetap jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan. Minggu lalu, ada yang masih ingat kita belajar apa? Teori pembentukan tata surya. Teori pembentukan tata surya. Hari ini kita belajar tentang perkembangan kehidupan di bumi. Ibu mau nanya, kalian pernah membayangkan kehidupan pada masa lampau ya? Pernah. Sama tidak kehidupan pada masa lampau sama masa sekarang? Tidak. Namun IPK untuk hari ini yaitu mendefinisikan skala waktu geologi, menganalisis karakteristik kehidupan bumi berdasarkan skala waktu geologi, menganalisis fosil sebagai salah satu bukti sejarah perkembangan kehidupan di bumi, presentasikan karakteristik kehidupan bumi berdasarkan skala waktu geologi, mempresentasikan fosil sebagai salah satu bukti sejarah perkembangan kehidupan di bumi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mendefinisikan skala waktu geologi dan menganalisis perkembangan kehidupan bumi dan mempresentasikannya dengan dikuatkan fosil sebagai bukti dengan kritis, rasa ingin tahu, kolaboratif, dan bertanggung jawab sesuai ajaran agama yang dianutnya. Adapun materi kita hari ini, perkembangan kehidupan di bumi. Nah, bagaimana cara mempelajari perkembangan kehidupan di bumi? Para ahli menggunakan skala waktu geologi, buah sistem penanggalan. Di dalam itu menjelaskan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di bumi sejak terbentuknya bumi sampai dengan sekarang. Skala waktu dan corak kehidupannya, kurun atau eon, terbagi hanya 4, Paleozoikum, Proterozoikum, Archean, dan Hadean. Nah, di dalam kurun ini itu akan membentuk era Paleozoikum terdiri dari 6 zaman. Ada Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Mesozoikum terdiri dari Trias, Jura, dan Kapur. Kenozoikum itu hanya ada 2, yaitu Tersir dan Quarter. Semua materi-materi ini itu terdapat di bahan ajar. Sudah Ibu share di Google Classroom. Pun manfaat. Kita bisa tahu makhluk hidup seperti apa yang pernah hidup di bumi. Bagaimana daerah-daerah yang pernah ada di bumi. Mengerti? Mengerti. Adapun mekanisme pembelajaran kita, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok ini akan membahas satu LKPD. Ibu share juga di Google Classroom-nya kalian. Setiap kelompok akan join di room-nya masing-masing dan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD-nya. Kemudian akan dipresentasikan. Ketika kelompok 1 presentasi, maka kelompok 2 yang menanggapi. Ketika kelompok 2 presentasi, dan kelompok 3 menanggapi. Kelompok 3 presentasi, maka kelompok 1 yang menanggapi. Dan nantinya Ibu akan menilai kalian. Jadi ketika kalian berdiskusi, Ibu akan mengunjungi ruangan kalian masing-masing untuk mengetahui sejauh mana diskusinya kalian dan sejauh mana LKPD-nya kalian. Dan nantinya itu akan masuk ke dalam penilaian proses. Dan pada akhir pembelajaran nanti, itu akan ada penilaian kognitif di Google Formulir. Oke anak-anak, udah paham kan apa yang akan kita lakukan hari ini? Ya, paham kan? Oke. Paham, Bu. Di sini ada 2 gambar. Mbak perhatikan gambar yang ada di sini. Sambil kalian melihat gambarnya, sambil kalian kira-kira nih setelah melihat gambar, pertanyaan apa yang bisa muncul. Namun sebelumnya Ibu dulu nih yang mau bertanya. Kalian pernah ke Maros tidak? Pernah. Semua pernah ke Maros ya. Goa Leang-Leang pernah dengar tidak? Pernah. Di Goa Leang-Leang itu apa sih yang ada di sana? Jejak sejarah. Bijaksana yang pernah terjadi masa lampau. Oke, jadi jawabannya ini rata-rata ya mengatakan bahwa yang di Gua Leang-Leang itu merupakan jejak sejarah. Sebenarnya di sini ini merupakan salah satu bentuk dari fosil ya, Nak ya. Di sini Ibu sudah share juga di Google Classroom-nya kalian.
itu link YouTube. Itu sudah dinonton? Sudah. Kita lihat ulang videonya bersama-sama. Lebih diperhatikan. Benarkah fosil sebagai Sudah, salah satu bukti Bu. perkembangan kehidupan di bumi? Fosil dalam bahasa Latin disebut fossa yang berarti menggali keluar dari dalam tanah. Fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Pada video kali ini akan disajikan penemuan-penemuan fosil sebagai bukti perkembangan kehidupan di bumi. Ketika berbicara tentang dinosaurus, Nih, setelah kalian nonton videonya, pertanyaan yang muncul di pikirannya kalian apa? Fosil yang ditemukan itu hidup pada zaman apa? Apa pentingnya fosil untuk diketahui? Kenapa fosil harus dicari? Ini ada 3 pertanyaan kita bahas setelah diskusi nanti. Kemarin itu Ibu sudah bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 ada Rizwan dan Panji Saputra. Untuk materi diskusinya, kelompok 1 pengertian skala waktu geologi dan fosil hidup. Sekarang Ibu bagikan dulu ya link roomnya masing-masing. Ya, Bu. Silakan akses LKPD-nya yang ada di Google Classroom. Silahkan dibuka dan didiskusikan. Kan mikrofonnya untuk berdiskusi. Dan silahkan Kak bahan ajarnya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ya, Bu. Waktu diskusi kalian sisa 10 menit ya. Ayo diselesaikan, ini kelompok 2 punyanya. Segala waktu geologi dapat diumpamakan sebagai sebuah buku yang tersusun dari halaman, di mana setiap halaman dari buku tersebut diawali oleh tuan. Kalau yang berdua masing-masing nih cari. Ayo kelompok 1, nomor 1-nya sudah. Sekarang pindah ke kelompok nomor 2, Nak. Kalau yang Nomor 2 bagian A. Ayo kelompok 2. Di sini juga baru nomor 1-nya yang kelar. Diselesaikan, Nak. Kelompok 3 ngakses Google. Ngakses LKPD-nya pakai Google Dokumen ya, Nak, supaya kelihatan. Oh iya, Bu. Sudah minta tulis nama-namanya, Bu. Ya, kerjakan sekarang. Sudah namanya sudah terbaca. Dikerjakan, Bu. Iya, diisi dalam kotak itu, Nak, jawabannya. Kelihatan di sini yang akses ada Wahyu Ningsih sama Alia. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Sekarang tentukan siapa yang tase ya, dan Ibu kirim link grup utama di chat, kan join kembali di grup utama. Kita mulai nih persentase. 2 dulu nih. Oke, siapa yang presentasi kelompok 2? saya, Bu. Kelompok 3, tolong perhatikan karena kalian menanggapi ya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut pendapat kelompok kalian terkait pengertian skala waktu geologi. Skala waktu geologi digunakan oleh para ahli geologi dan ilmuwan untuk menjelaskan waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi. Berdasarkan video tersebut, jawablah secara singkat atau kemukakan pendapatmu. A. Menurut pendapat kamu dan kelompok kamu terkait dengan video tersebut, jelaskan kaitan skala waktu geologi digunakan oleh para ahli geologi dan ilmuwan untuk menjelaskan waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi antara fosil dan batuan. Waktu geologi bumi disusun menjadi beberapa unit menurut peristiwa yang terjadi pada tiap periode karena ada perbedaan waktu ke waktu yang akan datang. Menurut pendapat kelompokmu, jelaskan hubungan antara fosil dan kondisi paleogeografi. Manusia purba disebut juga
prehistoris people, yaitu jenis manusia yang hidup jauh sebelum tulisan ditemukan. Selain itu, manusia purba juga bisa diartikan sebagai manusia yang hidup pada zaman prasejarah yang telah diyakini bahwa manusia purba sudah mendiami bumi 4 juta tahun yang lalu. Era Kenozoikum, era tersier, ciri kehidupannya berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Telah muncul berbagai jenis manusia purba, terdapat banyak migrasi hewan ke seluruh bagian dunia untuk menyesuaikan, dan yang terakhir Quarter, sudah terdapat manusia modern berlangsung sekitar 600 tahun yang lalu. Keadaan alam masih liar dan labil, bumi masih diselimuti es dan mencair. Pada akhir kala Pleistocene, daratan di bumi mulai terpecah karena es mencair, manusia purba sudah punah. Sekian, terima kasih. Oke, itu tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, ayo kelompok 3, siapa yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Oke, silahkan Meli. Apakah Kenozoikum? Era atau masa Kenozoikum, zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Saat itu keadaan bumi sudah semakin memungkinkan untuk mendorong munculnya makhluk hidup lainnya seperti binatang menyusui sejenis kera dan monyet. Bagaimana kelompok 3? Paham, Ibu. Oke, kalau begitu beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, jadi diskusi telah berakhir dan presentasi juga telah berakhir. Nah, siapa nih yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan Asrina. Dari pengertian skala waktu geologi yang saya simpulkan yaitu sistem penanggalan bumi yang dipakai untuk waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi. Kesimpulan adalah perkembangan kehidupan bumi memberitahu kita bahwa begitu banyaknya perubahan-perubahan yang pernah terjadi di muka bumi. Itu tadi kesimpulan hasil diskusi kita hari. Nah, kita harus menyimpulkan dulu nih, materi pelajaran kita hari ini tuh apa sebenarnya? Sebelum Ibu simpulkan nih, tadi kan pas awal ada 3 pertanyaan tuh. Apa sih itu fosil hidup? Apa sih pentingnya untuk fosil itu dicari? Dan apa sih pentingnya fosil itu ditemukan? Sudah terjawab? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah, kira-kira apa nih? Untuk mengetahui umur bumi. Benar jawaban kalian tadi, bahwa fosil itu dicari untuk mengetahui umur bumi dan untuk juga mengetahui umur batuan. Karena kita harus tahu nih, bagaimana sih sejarah perkembangan kehidupan bumi kita nih kalau diumpamakan. Pernah lihat tahu rel kereta api kan? Nah, dalam perjalanannya kereta api ini, setiap tempat kan punya stasiun. Nah, anggap aja nih setiap stasiunnya ini merupakan periode-periode yang harus dilalui. Kan panjang. Dari semua materi yang kita pelajari hari ini, ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak. Tidak ada. Jadi dengan mempelajari perkembangan kehidupan di bumi, terutama untuk skala waktu geologi, itu memudahkan kalian sebenarnya untuk mengetahui bahwa daerah kita ini, daerah tempatnya kita ini sebenarnya terbentuknya kapan. Kan setiap daerah punya batuan ya, dan batuan itu bisa diketahui umurnya melalui fosil, terutama daerah kita yang ada di Sulawesi Selatan. Kita ini merupakan daerah kars yang berarti daerah pengangkatan, dan daerah pengangkatan otomatis kita punya banyak fosil-fosil yang berasal dari lautan. Ayo buka Google Classroom-nya, ada kuis, silahkan dibuka kuisnya dan dikerjakan. Ayo dikerjakan. Rizwan dapatnya 83. Oh, Abian juga sudah, Sulfikar juga sudah. Untuk minggu depan, materi pelajaran kita yaitu rotasi dan revolusi bumi. Untuk hari sebelumnya, Ibu akan kembali membagikan bahan ajar di Google Classroom. Untuk hari ini, pelajaran kita cukup sekian. Ibu ucapkan terima kasih dan tetap sehat, Nak, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan lift dari ruangan.